Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, welcome back to Expodia, Explore Podcast with Arfardia, episode 5, How to Train Golden Age, bersama saya, Miss Risa. Ya, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang Golden Age, yaitu pola pengasuhan anak di masa keemasannya. Jadi yang kita tahu masa keemasan anak itu terjadi usia 0 sampai 5 tahun. Dan kebetulan nih kali ini kita sudah mengundang salah satu orang tua murid yang tentunya menyekolahkan 2 anaknya di sekolah Arfardia. Oke, kalau kayak gitu kita langsung sapa aja. Hai Mam Esti, apa kabar? Halo Miss Risa, kabar baik, alhamdulillah. Makasih ya Mam ya sudah bisa datang nih ke acara podcast kita. Ya, mungkin sebelumnya bisa dikenalkan dulu nih Mam ke parents yang ada di rumah. Mam ini orang tua dari siapa? Kemudian pekerjaan Mam sendiri sebagai tentunya selain dari seorang ibu, Mam. Yes. Oke, terima kasih Miss Risa. Halo Mam di rumah. Saya Dwi Esti Dia Utami, biasa dipanggil Esti atau Dedu. Saya salah satu orang tua siswa di Arfardia School atas nama Altamis Basidayat di K2 ya Miss ya? Gitu ya. Dan juga Arsyaka Basidayat di N2. Saya sekarang menjadi salah satu dosen di Kota Bandung dan juga sedang melanjutkan kuliah S3 di Kota Bandung. Begitu Miss. Masya Allah ya Bob ya. Jadi orang tua dari 2 anak, 2 jagoan, kemudian juga dosen dan mahasiswa. Tentunya tidak mudah ya Mam ya, mengasuh anak-anak yang sama-sama di usia Golden Age tadi. Betul sekali. Iya nih, salah satu alasan kami nih pengen mengundang Mam Altamis dan Arsyaka untuk datang ke podcast tuh karena memang kita tertarik dengan yang kita tahu nih sebagai teacher-teachernya. Kebetulan juga saya ngajar Altamis ya Mam ya. Iya. Jadi Altamis dan Arsyaka ini memang tipikal anak yang sangat energik ya Mam Iya, ya. betul. Tipikal yang the real kinesthetic. Jadi menggunting, lem tuh nggak bisa kalau sambil Pasti duduk. gerak-gerak Iya, ya, Miss. iya pasti ada aja. Kalau duduk pun nanti ininya goyang dikit gitu ya Mam ya. Nah tapi dari secara akademis mereka tuh nggak ketinggalan dengan teman-temannya. Bahkan Arsyaka ya Mam ya yang sekarang usia 3 tahun sudah one step ahead dari teman-temannya yang sekarang di levelnya Arsyaka nih yang di N2. Nah, pengen tahu dong Mam share ke parents yang ada di rumah sebenarnya visi misi Mam Altamis dan Arsyaka sendiri apa sih sebagai orang tuanya Altamis dan Arsyaka untuk mendidik anak-anaknya? Baik, sebenarnya visi dan misi kami ya, saya di sini mewakili suami saya juga. Jadi kami di sini adalah mencetak generasi-generasi atau anak-anak kami yang Qurani, kemudian mencetak anak-anak yang menjalankan amar ma'ruf, menjauhi kemungkaran dan juga beriman kepada Allah. Oleh karena itu, untuk bisa mencapainya, kami berusaha dan berniat untuk menciptakan anak-anak yang kuat secara ilmu, kuat secara iman, kuat secara amal dan juga kuat secara fisik. Nah, setelah itu maka akan tercipta atau terbentuk anak-anak yang kuat dan tangguh sesuai dengan Quran Surat An-Nisa, bahwa sebaiknya kita sebagai parents itu jangan pernah meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita. Nah alhamdulillah nih Miss, setelah pencarian sekolah di beberapa sekolah di Kota Bandung nih, alhamdulillah berjodoh dengan Arfardia, yang mana sesuai dengan visi dan misi kami sebagai orang tua. Kalau misalnya parents di rumah lihat visi dan misinya Arfardia itu sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah mencetak generasi Qurani, kemudian menciptakan jiwa leadership dan juga menciptakan jiwa entrepreneur loh Mom. Nanti cek it out. Aduh seneng banget nih. Waduh, Mam jelas banget kayaknya, dan memang pada dasarnya anak itu sudah harus ditanamkan dari segi agamanya ya Mam ya sedini mungkin. Karena kalau misalnya sudah agamanya sudah kuat, insya Allah nanti ke depannya akan ada rasa-rasa takut kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang di luar dari yang harusnya dilakukan. Punya dasar. Betul, gitu ya, punya Miss, dasar yang memang ya Masya Allah ya Mam ya. Nah tapi nih kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya parents di rumah tahu nih sosok Altamis dan Arsyaka itu bukan seperti yang mudah gitu ya Mam ya untuk ditanamkan hal seperti itu. Betul gitu sekali. Karena memang
nggak bisa sekali 2 kali gitu. Kalau saya nih sebagai teachernya tuh sekali 2 kali aja nggak cukup gitu untuk menanamkan atau memberitahu hal yang harus diikutin atau yang tidak boleh diikutin. Ada nggak sih Mam suka dukanya dalam mengajar hal-hal yang ini kamu nggak boleh ini atau misalnya kamu harus begini, itu gimana Mam? Sukanya itu banyak banget, nggak bisa dihitung lagi, itu suka banget. Tapi dukanya tentu saja ada, pasti ya. Untuk sukanya itu dengan Altamis dan Arsyaka kami sebagai orang tua belajar lagi untuk bagaimana mendidik dan mengembangkan anak di usia golden age. Karena seperti yang tadi saya diperkenalan bahwa saya merupakan dosen di salah satu universitas, itu untuk usia mahasiswa atau usia dewasa itu udah terbiasa ya Miss, dan ya udah kebayang. Nah, untuk usia golden age ini kami harus terus belajar, jadi seneng banget belajar lagi gitu. Lagi ya Mam ya. Kemudian dukanya itu karena awalnya saya punya Altamis itu adalah anak pertama, jadi sebagai manusia ya moms kadang terpancing emosi gitu ketika mendidiknya karena anaknya aktif banget. Jadi dari pagi sampai malam Altamis itu full of energy. Dari Senin sampai Minggu juga full, jadi almost 24 hours, sangat full. Dan saya ketika mendidik Altamis itu kadang terpancing emosi Miss. Ya kadang kan ada posisi down-nya juga gitu. Cuma kami sebagai orang tua mawas diri juga, jangan-jangan nih bukan karena Altamisnya yang tidak nurut sama kami sebagai orang tua, melainkan kami sebagai orang tua yang kurang jelas menyampaikan atau instruksinya kurang pas atau momennya kurang sesuai, sehingga kami berusaha untuk mengerti kondisinya anak-anak, menyesuaikan, belajar kembali. Dan juga satu lagi nih, salut buat teachers di Arvardia itu yang preschool dan kindergarten yang mampu mendidik anak-anak di golden age, karena serius deh, ini tidak mudah mendidik anak-anak di golden age. Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat teacher. Terima kasih. Seneng banget. Iya Mam, tapi memang kalau misalnya anak-anak sih pandangannya kalau ke teacher, ya teacher dia yang mendidik kami gitu. Jadi pasti ada rasa takut gitu Mam, beda dengan orang tuanya gitu. Kita juga pasti salut banget dengan orang tua yang masih, apalagi masih bisa untuk mawas diri. Balik lagi ya Mam ya, kita juga sebagai parents harus banyak belajar dari anak-anak itu sendiri. Betul. Gitu Mam. Nah kalau misalnya dilihat nih dari Altamis sama Arsyaka cara mendidiknya, tadi juga sempat Mam bilang emosi gitu Mam. Apa sih biasanya challenge terbesar gitu yang membuat biasanya Mam sampai emosi gitu, yang sampai harus mawas diri, itu apa sih challenge terbesarnya Mam? Challenge terbesarnya ya untuk Altamis dan Arsyaka yang karena tadi dijelaskan bahwa anaknya aktif, kinestetik banget, itu adalah kami sebagai orang tua harus menyiapkan aktivitas yang aktif banget karena untuk menyalurkan energinya sehingga positif. Challenge yang kedua, karena sekarang situasinya pandemi, kemudian adanya online school, untuk anak-anak kinestetik gak bisa diem 2 hours di depan monitor. Mereka itu Altamis dan Arsyaka pasti aja ada momen-momen berdiri, goyang-goyang badan. Kalau mereka nggak goyang badan sama nggak berdiri, mereka pasti gerakin tangannya, pegang pensil, pegang benda-benda di sekitarnya. Kalau tangannya diem, badannya diem, kakinya yang gerak. Kalau semua badannya diem, mukanya yang bakalan bergerak. Misalnya nih Miss Dian, Miss Risa pasti ngelihat kalau misalnya Altamis diam atau Arsyaka diam, hidungnya itu dibekah-bekahin, mulutnya itu pasti digerak-gerakin, alisnya dikatas-atasin. Jadi itu sih challenge-nya Miss. Oh ya ampun, bener-bener kinestetik ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gerak terus, gak bisa kalau diem gitu Mam. Gak bisa, susah banget. Tapi nih kalau misalnya aktivitasnya tadi itu apa nih Mam? Misalnya berenang kah, atau misalnya di luar dari aktivitas sekolah apa aja nih yang diikutkan oleh Arsyaka dan juga Altamis? Oke, karena di Arvardia sebenarnya udah lengkap ya Mom, untuk bahasa Inggris sudah ada, jadi kami tidak meleskan bahasa Inggris. Untuk agamanya juga ada, jadi kami tidak meleskan agama karena sudah lengkap. Kemudian untuk tambahannya di luar itu ada berenang. Berenang ya, betul. Kemudian ada taekwondo juga. Kemudian ada Muay Thai.
Kemudian ada motorik club, karena mereka kan aktif, jadi motorik clubnya mereka dituangkan di situ untuk kelebihan energinya juga. Iya. Oh betul ya, Mam. Berarti memang notabene semuanya mostly tentang fisika motorik ya. Yes. Jadi biar mereka energinya tersalurkan Betul. gitu. Ditambah lagi kan memang PTMT masih PTMT terbatas itu ya, Yes. Mam. Jadi di sekolah pun cuman 3 hari seminggu, Iya. terus jadi di luar itu memang mereka diikutkan. Yes. Jadi memang ya harus capek dulu istilahnya kalau anak kinestetik itu ya, Mam. Terus kalau misalnya ada nggak sih momen dimana mereka nggak mau nolak gitu, Mam, nolak pengen ikutan, misalnya Mam pengen ayo ikutan taekwondo, terus nanti ditolak sama Altamis atau Arsyaka, atau mereka tipikal yang nurut aja nih apa kata mominya, ya udah ayo gitu. Alhamdulillah Altamis dan Arsyaka sampai sekarang nggak pernah nolak. Mudah-mudahan sampai gede kayak gitu. Selalu ikut ya, Mam, ya apa kata Iya. mominya. Betul, karena mungkin saya pun mengajaknya dengan fun, dengan yuk kita taekwondo nggak? Ayo kamu harus taekwondo nggak kayak gitu? Iya. Kayaknya seru ya taekwondo, kayaknya seru ya berenang. Nanti kita bisa main di pantai, misalnya gitu. Kalau udah bisa berenang, kalau taekwondo nanti kita bisa latihan. Kalau misalnya ada yang jahat sama momi, kalian bisa ngelindungin gitu. Jadi merekanya termotivasi. Jadi pastinya dijerumuskannya ke yang mereka suka ya, Mam ya. Pasti Iya. sebagai orang tua kita tahu ya mau kemana nih arah anaknya. Betul. Gitu. Selama mendidik Altamis dan Arsyaka nih ada nggak sih momen yang paling indah gitu atau memorable moment yang sampai sekarang masih diingat-ingat gitu, Mam, sama papahnya Altamis nih tentunya? Baik, jadi memorable moment bagi kami sebagai orang tuanya Altamis dan Arsyaka itu adalah ketika memperkenalkan ayat-ayat suci Al-Quran terutama di juz 30. Jadi sebelum adanya Altamis dan Arsyaka, kami sebagai orang tua itu sibuk dengan pekerjaan, ya secara duniawi kita cari rezeki gitu ya. Kemudian setelah adanya Altamis, kami jadi sering komunikasi, berbagi peran untuk menghafalkan ayat Al-Quran, terutama di Ar-Fardiyah. Alhamdulillah didukung juga, anak-anak itu diminta untuk setoran ayat Al-Quran ya, juz 30. Jadi kami sebagai orang tua pun belajar untuk menghafalkan, meluangkan waktu, anak-anak pun mendengarkan kami dan juga belajar menghafalkan Al-Quran. Jadi sampai sekarang itu menjadi momen yang bagi kami itu sangat membahagiakan karena sama-sama belajar, anak-anak belajar untuk menghafalkan, kami belajar meluangkan waktu untuk menghafalkan juga. Iya gitu, betul, Miss. Masya Allah ya, Mam ya. Jadi karena memang parentsnya sendiri harus mumpuni juga nih kalau Iya. misalnya mau menyalurkan ilmu-ilmu ke anak-anaknya. Masya Allah, berarti itu yang paling indah ya, Mam. Betul. Kalau misalnya peran orang tua nih sebagai orang tuanya mama papahnya Altamis, kerjasama yang seperti apa sih yang dibentuk untuk mendidik Altamis dan Arsyaka? Kerjasama dari kami sebagai orang tua tentu saja kerjasama untuk berbagi peran, untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, kemudian komitmen kami berdua, dan yang paling penting, Miss, adalah komunikasi dari kami berdua, karena dengan adanya komunikasi, peran tersebut kami bisa berbagi. Misalnya, contohnya saya misalnya jagonya di matematika, ayahnya jagonya di ilmu agama. Kemudian kami berkomunikasi, kami berbagi peran sesuai dengan porsinya, sehingga selain dari peran tersebut, kami di rumah sebagai orang tua pun harmonis gitu, Miss. Iya ya, jadi harus kompak ya, Mam ya. Iya. Untuk mendidik anak yang berprestasi dan soleh juga harus kompak nih mama papahnya, nggak boleh saling lempar-melempar pekerjaan. Betul. Tentu ya, kelihatan juga nih kalau misalnya mama papahnya kompak, kelihatan juga sih di anak-anaknya kayak Altamis Arsyaka sekarang, Mam. Amin. Nih ada nih salah satu yang paling bikin membuat kami nih teacher-teachernya wow amazing nih. Salah satunya waktu itu pernah suatu hari kita lagi sudah mulai PTMT, Mam. Iya. Kemudian itu tuh hari Senin. Terus pas sudah kayak gitu teman-temannya semuanya minum air putih karena memang waktunya untuk drink water gitu, Mas. Snack time cuma sebentar. Nah, tiba-tiba Altamis bilang katanya no miss, katanya soalnya lagi puasa katanya gitu. Iya, Jadi betul. betul ya, Mam ya. Jadi puasa Senin Kamis itu gimana cara menanamkannya, Mam? Altamis dan juga Arsyaka. Jadi memang katanya memang mereka sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis ya, Mam. Iya betul. Jadi ketika kami makan sahur, Altamis dan Arsyaka bangun dan mereka ikut makan sahur. Kemudian mereka bertanya, "Momi, kenapa makan jam segini?"
Kenapa nanti tidak makan? Kenapa melakukan hal ini? Maksudnya kenapa berpuasa? Nah, di situ momen kami, Miss, untuk menjelaskan kepada Altamis dan menceritakan sebagai seorang muslim ada amalan-amalan tambahan berupa puasa Senin Kamis, kemudian menceritakan tentang pertimbangan amal kebaikan, tentang pahala dan dosa, kemudian menceritakan siapa itu Allah, apa tujuan manusia yang ada di muka bumi ini, dan apa tujuan akhir kita setelah dari muka bumi ini. Nah, dari situ mereka termotivasi, mereka ingin ikut juga untuk puasa sunnah Senin Kamis, dan alhamdulillahnya yang bikin terharu itu setelah puasa Senin Kamis mereka selalu berdoa bahwa ya Allah semoga Momi, Popi, Altamis, Arsyaka masuk surga dan juga bisa bertemu lagi di surga dengan amalan-amalan tambahan ini gitu, Miss. Oh, seneng banget, Iya, Mam. Tapi kan alhamdulillah. kalau misalnya dilihat dari konsep pahala, dosa Iya. gitu kan agak sedikit abstrak ya kalau Iya. misalnya untuk anak usia nursery gitu, Iya. terutama untuk Arsyaka. Ada mungkin reward gitu, Mam, Iya. dibuat gitu untuk nanti Arsyaka kalau misalnya puasanya full, nanti Mami kasih ini, atau memang enggak, atau karena melihat Mami Popinya aja? Sebenarnya kami sepakat gitu, suami saya dan saya pun sepakat untuk lebih ke pengenalan akan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahwa kita melakukan puasa sunnah ini untuk mengejar ke akhirnya adalah kepada surga. Untuk reward-reward tambahan itu kadang-kadang kami berikan kepada ketika ada momen-momen khusus untuk mereka gitu. Oh, jadi nggak reward tertentu ya kalau misalnya mereka mau puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak jadi paksaan ya, Mam, Iya. ya. Karena memang itu mah bonus ya, Mam, Betul. Masya Allah. Tapi alhamdulillah nih sampai sekarang ya masih, Iya. sampai kemarin pun kita sempat tanya fasting bener-bener nggak minum, Masya Allah. Luar Alhamdulillah. biasa, Mam, anak-anaknya. Iya, kalau tadi tentang agamanya nih, tentang Iya. berpuasa. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita lihat kemarin waktu ada virtual performance, Mam, waktu kemarin assembly, Arsyaka nih waktu di usia nursery-nya di usia 3 tahun sudah bisa membaca. Iya. Masya Allah, di mana anak-anak seusianya masih struggling dengan emosinya gitu, masih struggling dengan passionnya nggak mau ke sekolah, tapi Arsyaka sudah bisa membaca complete sentence, Mam, kalimat lengkap. Itu gimana sih, Mam, metode membaca, menulis yang tanamkan kepada Altamis dan juga Arsyaka? Baik, untuk metode membaca, jadi kalau boleh cerita, waktu kecil saya sama suami itu diperkenalkan dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Untuk Altamis dan Arsyaka diperkenalkannya dengan sounds. Contohnya adalah kalau A, bahasa Inggris, terus kami selingan dengan gerakan karena anak-anak kami itu kinestetik. Jadi sambil mengucapkan sound sambil menggerakkan tangan, contohnya seperti ini. Ini adalah and, jadi soundnya adalah Kemudian saya menggerakkan tangan seperti memukul tongkat, itu bah gitu. Untuk C, itu saya menggunakan tangan seperti ini untuk soundnya. Dan untuk D, itu untuk D, biar anak-anak mengikuti, saya mempraktekannya dengan suara drum seperti det 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 det. Untuk E itu seperti sedang meretakkan telur. Jadi ini egg, jadi seperti itu dan seterusnya. Karena anak-anak kami, Miss, kan kinestetik, jadi selain sounds mereka harus lihat gerakan. Dan itu jadinya seperti games. Jadi kayak bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Dan moms di rumah, ini for your information, di Arvardia juga ternyata sama. Jadi kita itu selaras dan sejalan. Makanya seneng banget. Terus saya lihat metodenya, lah sama, alhamdulillah. Berarti kan satu visi dan misi, dan juga apa yang sudah diterapkan di rumah dilanjutkan juga di sekolah. Jadi antara kita sebagai orang tua dan juga teacher di sekolah itu sama, alhamdulillah banget. Masya Allah, jodoh ya, Mam. Iya, seperti jodoh menemukan itu. jodoh. Iya. Susah soalnya Susah ya, yang menemukan sejalan dengan di rumah bagaimana, di sekolahnya juga Betul, bagaimana. Jadi iya. memang Arsyaka sudah diajarkan
fonik yang tadi itu Iya. dari usia 3 tahun, Mam? 3 tahun kurang malah, karena untuk mendengarkan sound saya mengajari altamis, adiknya dengar, adiknya ngikut gerakan gitu iya. dan sound, karena itu mudah banget. Iya, gitu. iya. Karena kalau yang kita tahu sekarang Arsyaka sudah ada di levelnya anak-anak TKB kayak itu, Betul. Mam, gitu. Foniknya sudah ada di Blue Series itu. Wow, Masya Allah, Mam, Arsyaka. Alhamdulillah. Hebat. Iya. Kalau berbicara tentang visi misi nih yang tadi Iya. Mam jelaskan gitu, di awal juga sempat bilang bahwa visi misi orang tuanya Altamis Arsyaka nih sama dengan visi misi kami di Arvardia. Iya, Boleh betul. dong Mam dijelaskan lagi peran Arvardia nih dalam progres pendidikannya Altamis Arsyaka seperti apa sih, Mam? Jadi kami itu cukup selektif dalam mencari sekolah untuk anak-anak kami. Jadi kami itu sudah beberapa sekolah kami datangi dan alhamdulillah jodohnya Arvardia. Alhamdulillah. Kemudian moms di rumah bisa cek IG-nya Arvardia nih di sini nih. Ada di bawah ini ya. Karena saya juga pertama kali lihat di IG-nya aktivitasnya seperti apa, ya perlu kita ketahui juga seperti apa ya. Kemudian Arvardia ini sangat support untuk anak kinestetik juga seperti anak kami yaitu Altamis dan Arsyaka. Ini ada saksinya, Miss Risa, ada Miss Dian, ada Miss Ani, Miss Sofa, dan Miss yang lainnya juga. Kemudian selain itu, visi dan misinya sama itu ada salah satunya adalah bahasa Inggris, full English. Jadi ketika saya kalau boleh cerita sedikit sekolah di UK, di situ ketemu sama orang-orang dari berbagai negara. Jadi ketika kita pintar tapi tidak bisa mengeluarkan pendapat, tidak bisa berkata-kata dan mengeluarkan pikiran, itu sama saja dengan tidak berbicara. Oleh karena itu betapa pentingnya bahasa Inggris bagi anak-anak kita moms. Nah, di Arvardia ini full English dan tercipta kondisi atmosfer yang memungkinkan anak untuk berinteraksi. Yang kedua adalah visi misi yang sama adalah mengenai agamanya. Agamanya pun di sini sangat penting diajarkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Alhamdulillah di Arvardia ada keduanya. Insya Allah, Mom, yuk bareng-bareng di Arvardia. Insya Allah kita menciptakan generasi-generasi penerus yang kuat, tangguh, dan juga bisa bermanfaat bagi umat. Aduh, Masya Allah. Jadi itu mungkin tadi saran dan juga hikmahnya ya bagi para parents di rumah nih yang pengen mungkin anak-anaknya seperti Mam Altamis dan Arsyaka ini. Mungkin memang kita tahu setiap anak memiliki kemampuan berbeda. Betul. Tapi mungkin terakhir nih Mam, boleh dong dijelaskan sharing kepada parents di rumah hikmah atau misalnya tips gitu bagaimana caranya menghasilkan atau mendidik anak-anak agar bisa secerdas dan juga tetap berpegang pada agama gitu Mam, dari usia dini nih, dari usia golden age mereka. Baik, terima kasih Miss. Jadi moms ini sharing aja ya, bukan bermaksud menggurui moms sekalian gitu. Jadi tetapkan visi dan misi dalam mendidik anak yang pertama. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, selalu bawa Allah dalam segala situasi. Dan juga yang paling penting untuk diingat adalah bukan karena kita parents yang sangat hebat, tapi karena Allah yang selalu memudahkan kita semua. Begitu Miss Masya Risa. Allah ya. Jadi memang kita harus terus mawas diri Mam, Betul. sebagai parents. Kita bukan yang harus menggurui anak gitu. Ya. Kita kalau bisa sih kita sejajar dengan mereka, kita Iya. sama-sama belajar Betul. gitu. Jadi membuat comfort zone-nya anak-anak ya Mam Yes, ya. exactly. Masya Allah. Nah parents, itu tadi perbincangan saya dengan Mam Altamis dan juga Arsyaka. Terima kasih banyak nih Mam sudah mau datang ke podcast kami. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi di topik-topik Amin. yang lain. Oke. Nah, parents, kalau tadi udah sering disebut nih Mam Altamis ikutan promo. Kalau misalnya untuk parents yang pengen langsung daftar, boleh langsung daftar langsung aja buka link kami di ppdb.sekolaharvardia.ech.id, atau kalau yang masih ragu bisa ngintip dulu aja, buka di akun IG kami di sekolah_arvardia atau juga di Facebook kami di Arvardia School. Di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas anak-anak
yang nanti membuat parents di rumah semakin yakin nih. Dan juga yang tadi dikatakan oleh Mama Atamis dan Arsyaka bukan peres ya, jadi memang itu nyata. Jadi untuk atau mungkin parents di rumah yang pengen merasakan vibes-nya secara langsung bisa ikutan trial preschool dan juga primary, tapi itu nanti di gelombang 2 di bulan Januari, karena untuk sekarang kita masih buka pendaftaran di gelombang 1. Dan juga nanti untuk para parents yang sudah mendaftarkan anaknya akan ikutan psikotes dan juga placement test di gelombang 1 di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Jadi nanti anak-anak akan diarahkan sesuai dengan hasil psikotes dan juga placement testnya itu. Jadi pokoknya kita akan merangkul anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, kalau kayak gitu episode hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mama Tami sudah datang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, di episode yang gak kalah menarik. Tetap di Expodia Explore Podcast with Arvardia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.